Salam saudara dikasihi Tuhan. Apakah sepanjang minggu ini saudara diberkati? Kita sudah masuk pada 1 bulan baru yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaannya yang sempurna. Untuk memulai ibadah kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama bangkit berdiri. Kita terbang bersama-sama dengan Tuhan kita. Come on! Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kami tahu Engkau setia bagi kami ya Tuhan. Saat kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari segala harta ya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan yang ku perlu. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Bapa, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Dialah segalanya, Yesus. Ikan aramaya teramaya sika korayame. Kami menyembahmu, menyembahmu, Tuhan. Yesus, Yesus. Dalam roh dan kebenaran kami menyembahmu, Tuhan. Sebab Engkau adalah roh, dan di dalammu ada kebenaran, ya Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan tangan yang terangkat kepada-Mu ya Tuhan, maka Engkau turun tangan menolong setiap kami dan menyediakan apa yang kami perlu seturut dengan belas kasihan dan kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu.
jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas lagu ini. Tuhan, inilah hidupku. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, sampai hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan hari ini kami serahkan secara total kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pakai kami, setiap kami sedang Engkau pakai, sedang Engkau proses untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap kami, baik yang ada di rumah, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini, mungkin ada yang di rumah sakit atau di mana-mana mendengarkan firman ini. Jadilah firman ini bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, dan mungkin yang ada di rumah, saya ucapkan salam bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau hari ini kita bisa ada, sekali lagi saya ulangi, itu karena Tuhan, dan itu bukan karena kekuatan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul yang saya buat, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3 ya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Dia ini saya buat huruf kecil. Karena dia ini adalah, dalam bahasa Yunani, dia bolos. Dia adalah iblis yang pekerjaannya mencuri kedamaian. Yang pekerjaannya adalah penuduh, pemalsu, pemfitnah. Bahkan menguasai, bisa menguasai tubuh.
membuat kita menderita. Dan inilah sekarang yang sedang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia, bahkan anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan itu adalah menjadi senjata bagi kita. 1 Petrus 5 ayat ke-6, 2-3 ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar hari ini Bapak Ibu. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya percaya Allah di pihak kita. Maka saya percaya kita ini menjadi senjata kebenaran. Namun kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, bahkan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pertama, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Kita harus sadar. Semua kita harus sadar. Marilah kita sadar sekarang. Jangan seperti bermimpi lagi kita. Kita harus sadar bahwa kita ini sekarang sedang berada dikelilingi oleh iblis. Dikelilingi oleh iblis. Orang pada ketakutan akhir-akhir ini. Orang pada banyak sekarang yang sedang mengeluh. Yang sakit dan lain sebagainya. Menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, mengalahkan pemerintah dan lain sebagainya, menyalahkan teman dan lain sebagainya. Hari ini kita harus sadar, dia itu iblis. Iblis sekarang sedang merajalela. Sadarlah, dia iblis seorang koluminator. Jadi saya tidak mengada-ada. Ini adalah dalam bahasa Yunani, penuduh palsu, pemfitnah, menguasai tubuh sampai menderita sakit penyakit. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu, kita harus sadar, semua kita harus sadar, anak-anak Tuhan harus sadar bahwa kita ini sedang di ujung tanduk. Tapi saya percaya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, firman Tuhan berkata, melengkapi, menguatkan kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Sadar. Makanya dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, ini juga harus kita sadari. Efesus 6 ayat ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus sadar, perlawanan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan teman-teman, bukanlah melawan teman segereja, bukanlah melawan manusia, tapi yang menjadi lawan kita sekarang adalah penghulu-penghulu dunia. Penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara yang sedang sekarang ditakuti oleh banyak orang. Oleh sebab itu, saya katakan kepada kita semua, sadar, jadi bukan yang di sampingnya menjadi lawannya ya, bukan teman yang jadi lawannya, bukan
Bukan hamba Tuhan menjadi dalam kita. Bukan teman sepelawanan dalam kita. Bukan darah dan daging. Tapi ada roh-roh jahat di udara. Dan ini harus kita perangi. Katakan amin. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Siapa sekarang yang tidak menderita di seluruh dunia? Negara mana yang tidak menderita? Tetapi firman Tuhan berkata lawan. Kata lawan diambil dari bahasa Yunani. Saya coba gali lagi Bapak Ibu. Jadi kita ini harus berperang. Dalam bahasa Yunani dikatakan antistemi. Yang artinya yang pertama adalah kita harus mengatur diri kita melawan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kata di sini lawanlah dia, itu dia punya arti 3. Pertama apa? Atur diri kita untuk melawan. Yang kedua apa? Atur dirimu untuk bertahan. Yang ketiga apa? Atur dirimu untuk menentang. Jadi sikap sekarang, sikap kita harus sikap berperang. Bukan sikap tidur, bukan sikap nyaman-nyaman yang tidak ada masalah-masalah. Saya mau katakan siapapun kita mendengar ini, baik di rumah siapapun saya bilang kita harus punya sikap untuk berperang. Lawanlah dia, firman Tuhan berkata lawan. Lawan. Kalau kita melawan, kita harus atur diri kita bertahan. Kita harus atur diri kita untuk menentang. Karena apa? Dalam 1 Petrus 5:10, karena Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bisa berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Maka kita harus melawan, maka kita harus berperang. Tidak boleh berdiam, perang. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Bilang sama kiri kanannya. Ada enggak di kiri kanannya? Jangan takut. Kalau enggak ada di kiri kanannya, bilang sama dirimu. Aku enggak usah takut. Sebab saya punya senjata firman Allah. Karena Allah di pihakku. Katakan amin. Aku tidak usah takut dengan kedahsyatan malam. Karena ada firman Allah. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita. Jadilah menjadi senjata kebenaran. Jadilah menjadi pribadi pemenang. Mempunyai sifat pemenang. Bukan tenang-tenang. Dan bukan nyaman-nyaman. Dan bukan tidur-tidur. Bukan. Tidak boleh tidur. Sekarang gak boleh tidur. Kalau mau tidur cukup 5 menit. Jangan sampai dibanguni lagi sekarang. Tidak boleh tidur. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata firman Tuhan. Yang terakhir. Gunakan pedang roh. Gunakan pedang roh. Dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam Efesus 6. Efesus pasal 6. Ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan. Apa? Pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu. Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan sekarang lagi takut, itu bukan sedang berperang. Jadi kalau orang sedang berperang, itu gaya hidupnya, belum main sudah merasa menang. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang sifatnya, yang gaya hidupnya mau berperang, iblis takut. Tapi kalau agak loyo-loyo, belum apa-apa, udah kalah itu. Milikilah sifat pemenang. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh. Wow. Ayat ini kuat banget ini. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa?
firman Allah. Jadi WL tadi langsung membuat satu lagu, firman-Mu itu. Saya senang banget, ada konfirmasi. Makasih ya Pak Togi. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Amin. Yang kita mau pakai sekarang adalah pedang roh. Yaitu apa? Firman Allah. Ketahuilah. Iblis, ketahuilah. Yang sedang ditakutkan oleh orang sekarang, itu takut kepada firman Allah. Maka harus ada firman Allah dalam mulut kita. Kita harus perkatakan firman Allah. Katakan amin. Saya tetap katakan ini dimanapun saya diundang. Misalnya saya ke Medan, saya melayani, saya bilang, hey, C19 geser. Jangan dekat. Saya mau ke sana. Hey, saya mau ke pesta. You, go out. Karena apa? Di dalam hidup kita, dalam mulut kita ada firman yang berkuasa. Oleh sebab itu perkatakan firman. Aku percaya dia Yesus yang sudah mati dan bangkit. Memiliki kuasa kebangkitan. Sehingga saya pun memiliki kuasa kebangkitan itu. Dan saya tidak perlu takut. Karena Allah di pihak kita. Firman Tuhan menjadi perisai bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sadar. Sadar. Kalau ada orang yang gak sadar sekarang, saya kira itu udah aneh itu. Karena apa? Kemana-mana pakai masker. Kemana-mana cuci tangan. Padahal dulu sekalinya kita cuci tangan satu hari. Sekarang setiap saat cuci tangan. Habis waktu cuci tangan. Pakai masker. Sudah pakai masker, pakai itu lagi. Itu apa namanya itu? Yang pakai kaca itu. Jangan sebentar lagi kalau kita makin takut tahu apa yang terjadi. Ke rumah pun bisa pakai helm kita ini. Helm ditutupi semua. Apa yang terjadi? Kita harus serang, kita harus perangi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah. Tunduklah pada firman Allah. Karena Yesus dulu waktu diuji oleh iblis apa? Ada firman tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu. Sederhana sekali kan? Sederhana sekali. Oleh sebab itu, kita harus berkatakan firman. Karena firman Allah adalah menjadi apa? Senjata kita. Yaitu apa? Pedang roh. Perkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, maka kita sedang menggunakan pedang. Wow. Ketika kita mengucapkan kata firman, dia adalah Allah perlindunganku, dia Allah yang menyembuhkanku, dia Allah yang menyelamatkanku, dia Allah yang membentengi rumahku dan lain sebagainya dan keluargaku dan jemaat Tuhan. Maka itu terjadi ketika kita perkatakan firman Allah dalam mulut kita, maka iblis itu gemetar. Jadi dengar Bapak Ibu semua dimanapun berada. Siapa yang dia takuti? Orang-orang yang mengucapkan firman. Katakan amin. Siapa yang ditakuti oleh iblis ini? Adalah orang-orang yang sedang memegang apa? Memegang apa? Pedang. Pedang roh. Ketika kita ucapkan firman, maka saya percaya. Dengar, saya yakin loh. Ini jemaat-jemaat Tuhan yang ada firman. Ini tidak bisa disentuh oleh C19. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk
layani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu, peganglah roti di tangan kanan. Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah bisa ambil roti, itu roti tawar, dan minuman tawar. Iman kita berkata bahwa ini adalah dagingnya Tuhan, dan iman kita berkata ini adalah darahnya Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Dalam nama Yesus, makanlah. Pegang cawan, angkat tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang rasanya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Dalam nama Yesus, minumlah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Amin.
kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami percaya Tuhanlah perisai kami. Engkau sedang mementengi kami. Dan biarlah firman-Mu tetap dalam hidup kami. Firman-Mu tetap dalam mulut kami. Kami tetap menggunakan pedang roh. Kami percaya. Kami percaya. Kami adalah orang-orang yang sudah Kau tentukan menjadi pemenang. Terpujilah Tuhan. Doa kami Tuhan, kota kami Pematang Siantar dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan dalam lindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami di gereja ini Tuhan dalam lindungan Tuhan. Bapak Insinyur Niko Notoro Harjo, Bapak Bambang Yonan, Gembala Sidang kami Pak Edi Praitno, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang memegari mereka. Terpujilah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk kota Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Kami mencintaimu Yerusalem. Diberkatilah engkau, diberkatilah purimu, diberkatilah tembokmu. Damai dan sentosa ada di kotamu. Kami mencintaimu Yerusalem. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, kita mau pulang. Terima berkat. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya berserta dengan kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Salam, salam. Tuhan Yesus memberkati.